Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para penonton, para sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah kitab yang sangat fenomenal. Kitab ini dipelajari insya Allah di seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kitab ini berjudul Al-Arba'in An-Nawawi, karya imam besar yaitu Al-Imam An-Nawawi. Nah, beliau ini termasuk ulama besar di dalam madhab fikih Syafi'iyah, termasuk salah satu syaikhain, salah satu ulama yang juga bukan hanya di dalam masalah fikih, tetapi juga di dalam masalah hadis. Maka beliau memiliki kitab yang sangat terkenal, yaitu Al-Minhaj, syarah kitab Sahih Muslim. Baik, alhamdulillah pada kali ini kita ditemani oleh Gus Anwar Sadat. Ya, mungkin orang-orang mengenal beliau orang politisi, orang politikus. Tetapi sebenarnya beliau ini memiliki latar belakang santri. Bahkan di kampus dulu waktu kuliah, beliau termasuk dalam jurusan Usuluddin, jurusan Fakultas tafsir hadis. Baik, di hadis pertama dan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi itu adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang pertama yang akan dikaji oleh kita semua. Kita mungkin langsung minta kepada beliau Gus Anwar Sadat untuk menjelaskan seperti apa penjelasan dan bagaimana seharusnya kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Saifuddin atas waktunya. Ini saya seperti dipaksa kembali ke habitat saya ini. Saya ingat dulu saya jurusan tafsir hadis dan skripsi yang saya tulis itu mengenai studi kritik matan hadis. Matan hadis. Kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini saya pelajari ketika masih menjadi murid di Pondok Pesantren Sidogiri, tepatnya pada saat kelas 6 Ibtidaiyah. Kelas 6 Ibtidaiyah. Ya. Berarti kira-kira waktu itu umur berapa, Ustaz? Kelas 6 Ibtidaiyah itu sekitar 12 ya. mungkin, 8? Sekitar usia saya lulus SD itu kelas 4 ya, 12, 13, okay. Sekitar 14 tahun. Umur 14 tahun lah. Itu salah satu hadis yang ketika di pondok pesantren memang 40 hadis ini harus kita hafalkan. Nah, ketika itu hafal. Nah, sekarang ya coba kita urai sedikit demi sedikit ya, dengan mengandalkan hafalan dan mengandalkan pelajaran yang pernah saya terima ketika di pesantren dulu. Hadis ini diriwayatkan ya, jalur periwayatannya eksklusif ini hanya dari Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang utama, dan tidak ada jalur lain selain sahabat Umar bin Khattab. Kemudian berikutnya adalah Alqamah bin Abi Waqqas, juga eksklusif. Nggak ada yang lain yang meriwayatkan hadis ini. Sampai berikutnya, baru pada jalur pada sanad yang kelima, itu baru diriwayatkan oleh banyak orang, ada 200 orang, diantaranya adalah para imam. Nah, hadis ini mengisahkan atau memiliki nilai yang menurut pandangan kita semua adalah dasar yang utama, dasar yang penting ya di dalam kita melakukan segala sesuatu, bukan hanya menyangkut ibadah tapi juga menyangkut hal-hal yang lain. Kalau di dalam ibadah kira-kira konsekuensinya seperti apa, Ustaz? Jadi innamal a'malu binniyat. Mari kita misalnya teliti satu persatu. Innama itu faedahnya lil hasri. Lil hasri, ya. Lil hasri dalam ilmu nahwu, nggih? Dalam ilmu nahwu. Berarti kan lil hasri itu tidak ada lain. Tidak ada yang lain. Innamal a'malu binniyat. Jadi amal perbuatan kita itu hanyalah dengan berdasarkan niat. Tanpa niat maka amal itu dianggap tidak ada. Tidak ada. Nah, inilah yang kemudian mendasari banyak ulama fikih menjadikan niat itu sebagai syarat ya, sebagai bahkan rukun ya, salah satu rukun dalam sholat namanya rukun. Rukun itu sesuatu yang ditinggalkan nggak sah.
Cuma bahwa kemudian ada perdebatan bagaimana caranya niat, itu kan masuk fikih sudah. Apakah harus talaful, apakah cukup dalam hati, saya kira. Dilafalkan gitu tadi ya? Iya, apakah dilafalkan, misalnya usolli fardhu zuhri atau cukup dalam hati, itu kan ada banyak pandangan yang saya kira bisa kita bahas di waktu yang lain. Nah, jadi artinya bahwa segala amal perbuatan kita itu dinilai hanyalah dengan niat itu. Malah penjelasan berikutnya itu lebih spesifik lagi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini malah lebih luas, bukan hanya menyangkut ibadah saja, tapi juga menyangkut hal-hal yang lain yang menyangkut kehidupan, bisa kehidupan sosial kita. Yang kedua kan innama lagi itu, innama lil hasri lagi. Wa innama likulli imri'in, bagi tiap-tiap orang hanyalah akan mendapatkan manawa, apa yang dia niatkan. Motifnya apa gitu. Sehingga inilah yang membuat hadis ini menjadi spesial. Menjadi spesial karena dianggap sebagai pilar yang penting ya, atau pondasi yang penting di dalam bangun suatu ibadah atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga ya salah seorang imam yang mengatakan bahwa di dalam hadis ini terkandung 70 bab. Artinya ada 70 bab mengenai fikih yang menggunakan hadis ini sebagai suatu dasar. Lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa hadis ini adalah sulusul Islam. Sepertiga Islam itu ada di hadis ini. Nah, itu ini, apa artinya Ustaz? Hadis ini menjadi sepertiga. Apa memang memiliki masuk di dalam banyak hukum-hukum Islam atau seperti apa? Ya, saya katakan tadi kan bahwa niat itu menjadi satu prasyarat penting ya mengenai keabsahan suatu amal ibadah ya dalam konteks ini. Nah, saya membaca salah satu keterangan dari Imam Al-Baihaqi. Ya, beliau pernah menulis bahwa kenapa disebut sebagai sepertiga Islam atau sepertiga ilmu, karena ibadah itu ya yang kita lakukan itu dilakukan dengan 3 hal. Imma bil qalbi, wa imma bil qauli, wa imma bil jawarih. Ada kondisi tertentu ibadah kita itu sebenarnya unsur ta'abudiyahnya itu didasarkan pada qauliyah. Ucapan gitu. Ucapan ya. Atau jawarih, amal. Contohnya seperti misalnya ibadah haji itu kan hampir semuanya bil jawarih itu. Setelah niat ya, niat dalam hati, dengan itu kan tidak perlu mengucapkan apa-apa sebenarnya ya, karena rukunnya itu hanya berupa al jawarih. Nah, al qalbi itu niat, maksudnya ya niat. Karena kita pahami bahwa ibadah itu mengandung 3 hal, imma bil qalbi, wa imma bil qauli, wa imma bil jawarih. Maka bil qalbi yang kita artikan sebagai niat yang berdasarkan pada hadis ini adalah sepertiga. Dari seluruh kegiatan ibadah ya. Ibadah kita ya 3 hal itu. Bisa niatnya saja itu sudah bernilai ibadah kan. Ada yang nggak cukup niat, harus dengan bil qaul, seperti sholat. Sholat itu kan gabungan dari semuanya. Ada yang qauliyah ya. Seperti niat ya, itu malah lengkap ya. Sholat itu adalah ibadah yang mengandung keterlibatan seluruh aspek dalam badan kita. Ada niatnya, ada qauliyahnya juga kan. Baca Fatihah itu kan wajib gitu. Ya. Bukan hanya Fatihah, bismillahnya juga wajib kan. Menurut Imam Syafi'i, bismillah itu bagian dari Al-Fatihah gitu. Kemudian juga jawarih fi'liyah seperti ruku', sujud. Itu fi'liyah itu. Ruku' itu hanya rukuknya aja udah sah. Nggak harus membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oleh karena itu Imam Al-Baihaqi mengatakan karena niat itu adalah bagian dari hati, tempatnya di hati, maka niat itu ya, dan niat itu sumbernya adalah hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Maka dapat diartikan bahwa hadis ini mengandung sepertiga urusan-urusan agama. Ini tadi Gus bilang bahwa sebenarnya niat ini bukan hanya mencakup di dalam masalah ibadah saja, tapi juga banyak hal, termasuk di dalam masalah sosial dan banyak hal. Ini maksudnya
apa memang ketika kita misalnya melakukan sesuatu yang bersifat sosial itu apakah maksudnya bernilai kita memiliki nilai pahala dari sisi Allah atau seperti apa, Gus? Di dalam kita sebagai manusia melakukan aktivitas, tentu yang kita lakukan ini sebenarnya ya, kalau kita mau melakukan kontemplasi bahwa tujuan penciptaan manusia itu kan untuk beribadah. Bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan penciptaan kita sebagai makhluk ini ya untuk menghamba, untuk beribadah, dan beribadah itu tentu memiliki suatu konsekuensi yang luas, bukan hanya ibadah dalam pengertian ibadah yang bermakna ritual ya, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat. Juga ada ibadah-ibadah sosial yang itu diganjar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Itu kan sosial sebenarnya. Kita berbuat baik kepada tetangga kita, memuliakan tamu kita, falyukrim dhaifahu. Itu bagian dari ibadah, dan itu kembali akhirnya pada niat kita. Berbuat baik kepada para tetangga itu ya, kalau kita korelasikan dengan hadis ini ya haruslah dimaknai sebagai suatu bagian dari wujud ketaatan kita ya kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah di dalam hadis yang lain juga menghimbau, sangat menghimbau kita untuk memuliakan tamu kita. Tapi akhirnya kembali pada motifnya, kepada hati. Wa innama likulli imri'in manawa. Hanya bahwa seorang itu ya, bagi tiap-tiap orang itu hanyalah sesuai dengan manawa, apa yang menjadi motif dia. Niat itu kan artinya kan motif. Ya, motif, tujuan, niat itu. Artinya kalau misalnya ada orang yang melakukan aktivitas sosial, tetapi niatnya itu mungkin dalam tanda kutip keliru, maka tidak memiliki nilai di sisi Allah. Ya itu kan bisa aja terjadi. Misalnya kita melakukan sesuatu karena gimmick ya, karena misalnya pencitraan, karena kepentingan konten, kan banyak. Kita ini kan sering melakukan sesuatu, berbuat baik kepada orang, bantu orang, tapi niatnya itu untuk supaya gimmick. Ya saya kira ya kembali bahwa bagi dia itu dapat apa? Dapat ya manawa, apa yang diniati itu. Pengen dipuji mertua misalnya. Termasuk sesuatu yang lebih besar ya, misalnya menyangkut kekuasaan, menyangkut politik ya. Kekuasaan itu sudah ada sejak zaman sahabat misalnya, bahwa yang dilakukan oleh para sahabat itu misalnya ketika melakukan peperangan yang penting, misalnya melawan Romawi Timur yang berpusat di Syria. Nah itu juga niatnya kan memang niat untuk dakwah ya, niat untuk membantu Allah dan Rasulnya. Karena dalam Al-Quran jelas ditegaskan bahwa kalau kita ini membantu atau menolong Allah ya, intan surullaha, dan penafsiran dari intan surullah itu adalah intan surudinahu wa nabiyahu, menolong Allah, menolong agamanya Allah supaya syiar ya, pelajaran-pelajaran penting syariatnya Allah itu bisa berkembang luas ke seluruh belahan bumi. Itu kan artinya kan kita menolong agamanya Allah, wa rasulahu atau wa nabiyahu, dan nabinya Allah itu Nabi Muhammad. Saya kira motif itu yang akhirnya membuat kita termotivasi ya, untuk melakukan sesuatu yang bahkan mungkin di dalam ukuran-ukuran standar normal itu tidak mungkin kita lakukan. Tetapi menjadi mungkin, kenapa? Karena ada motif yang sangat penting ya, yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh ya di masa itu ya, tokoh-tokoh sahabat, tokoh-tokoh tabi'in, bahkan juga tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, Wali Songo yang ada yang datang dari Timur Tengah kan, ada yang datang dari Samarkand gitu kan, As-Samarkandi. Nah, inilah yang menurut saya harus jadi pelajaran penting buat kita, bahwa apapun yang kita lakukan itu maka kita mesti kembalikan kepada motif kita ya, dan motif kita itu ya motif
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sebenarnya walaupun kita hidup di dunia politik, itu sebenarnya tidak mengurangi kita untuk mendapatkan pahala. Akhirnya kembali ke politik lagi. Ya, tidak secara spesifik ya. Tidak secara spesifik. Menurut saya, di dalam hadis itu kalau kita pahami secara utuh, lanjutan dari hadis itu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya, dia Nabi Muhammad menggambarkan peristiwa hijrahnya beliau bersama para sahabat dari Makkah menuju Yathrib sebelum diubah menjadi kota Madinah namanya itu. Siapa yang hijrahnya, siapa yang ikut saya itu, hijrah itu ilallahi wa rasulihi, hijrah menuju Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Artinya mungkin hadis ini lahir itu juga ada istilahnya asbabul wurudnya mungkin Ustaz ya? Iya. Ada penyebab kenapa Rasulullah dan itu itu. jelas di potongan hadis berikutnya. Wa man kanat hijratuha lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya itu karena ingin ya mungkin mau berdagang ya, karena ingin mengembangkan sayap bisnisnya ke sana gitu ya. Atau karena ngejar perempuan, karena ceritanya itu kan ada seorang yang dianggap kembang ya waktu itu ya, namanya Ummu Qais itu, yang jadi rebutan hampir semua orang gitu, sehingga karena kembang desa mungkin, kembang desa itu namanya Ummu Qais, sehingga ada yang ikut itu karena ngejar Ummu Qais ini, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia nggak dapat pahala hijrah. Ya dapat itu kalau dapat ya. Kalau enggak ya enggak. Kalau Ummu Qaisnya mau. Kalau Ummu Qaisnya mau. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sangat fenomenal ya. Menurut saya ini mesti kita jadikan sebagai satu pegangan kita. Nampaknya sederhana, innamal a'malu binniyat. Nampaknya sederhana, tetapi sebenarnya memiliki konsekuensi baik konsekuensi secara hukum ya, atau konsekuensi secara sosial ya. Yang paling penting menurut saya begini, cara pandang kita seperti ini, bahwa kita jangan menyalahi kodrat atau tujuan dari penciptaan kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Jelas ditegaskan bahwa makhluk ini, ya termasuk kita ini, diciptakan oleh Allah semata-mata untuk apa? Untuk supaya mengabdi. Ibadah itu kan mengabdi namanya, menghamba, mengabdi, melayani, tentu dengan koridor ya, tentu dengan ketentuan-ketentuan, tidak asal melayani. Apa sih bentuk ibadahnya itu? Ya macam-macam yang digambarkan oleh Rasulullah. Kita diperintah untuk sholat, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, jelaskan di situ. Gimana caranya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ibadah itu ya sesuai dengan norma yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena yang berhak untuk membuat suatu ajaran, baik itu ritual, itu ya yang berhak hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau saya simpulkan, pertama Ustaz ya, kita ini di dalam hidup ini tidak boleh melupakan tujuan hidup, tujuan kita diciptakan. Nah, karena itu maka ikutkan niat di dalam semua aktivitas kita, bukan hanya dalam ibadah, tapi juga semua aktivitas kita dalam masalah sosial dan seterusnya gitu Ustaz ya. Yang paling bagus itu kan yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah. Nah, itu kan. Jadi ini yang paling penting. Jadi sebenarnya saya katakan tadi bahwa ibadah itu tidak hanya terbatas pada ibadah yang berupa ritual saja, tetapi di dalam hampir seluruh uraian Al-Quran yang mengandung unsur ibadah itu kan juga menyangkut hal-hal yang berkorelasi dengan kehidupan sosial misalnya. Kenapa filosofi ada yang namanya zakat atau infak atau sedekah? Itu kan supaya tidak berputar-putar harta itu di antara orang-orang kaya saja. Itu kan kalau misalnya kita
sekarang terutama anak-anak muda, mereka juga melakukan aksi-aksi sosial, ya. Mereka melakukan kegiatan sosial ketika terjadi bencana alam, misalnya ya di beberapa tempat, mereka tergerak. Nah, tergeraknya hati untuk kemudian melakukan kolaborasi dengan anak-anak muda yang lain atau dengan elemen masyarakat yang lain itu, masukkan di situ unsur atau motif yang untuk kepentingan ibadah. Bukan hanya sok-sokan ya. Ya. Bukan hanya supaya ini loh kita care istilahnya. Nah, atau eksis nanti di tempat sana ada foto-foto bikin TikTok. Saya kira itu kan hanya artifisial ya, sesuatu yang sebenarnya pelengkap saja. Tapi yang paling penting itu adalah motifnya, dan motif itu tempatnya di hati. Oleh karena itu kita jangan jangan merasa bahwa kemudian ketika kita melakukan aksi sosial lalu kita dianggap sok-sokan. Nggak perlu. Kenapa? Karena yang paling tahu apa motifnya kan hanya kita. Kan innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Dan di mana tempatnya niat itu? Di hati. Tempatnya niat itu hampir semua ahli fikih mengatakan tempatnya niat adalah dalam hati. Siapa yang tahu hati kita? Ya mungkin kita karena solidaritas ya kita juga foto-foto. Tapi jangan kemudian foto-foto itu jadi motif. Tapi niatnya adalah membantu. Kenapa? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Niat kita membantu masyarakat yang tidak beruntung haruslah karena niat menjalankan perintah dari Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, dan itu merupakan esensi dan tujuan diciptakan kita sebagai makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak kan, enteng kita mikirnya itu. Enteng mikirnya tapi mengerjakannya ya itu harus dilatih. Ya. Harus bisa dilatih, nggih. Bisa dilatih lah. Jadi sebenarnya ya dalam melakukan sesuatu itu kalau kita orientasinya itu ke sana, kita maka selalu positive thinking ya. Kuncinya itu kita berusaha untuk misalnya menjadikan suatu ajaran ya yang kita dapatkan baik dalam Al-Qur'an ya maupun dalam hadis ya, itu sebagai sesuatu yang menjadi habit ya, menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kalau itu sudah terjadi, maka yang kita lakukan itu bukan kita anggap sebagai suatu keharusan atau sebagai suatu beban ya, karena memang itu tuntunannya. Ketika misalnya bergaul ya dalam rumah tangga misalnya, ya kita sebanyak mungkin misalnya membaca sirah, membaca hadis-hadis Nabi yang mengisahkan mengenai bagaimana Rasulullah itu memperlakukan sahabatnya atau memperlakukan keluarganya, memperlakukan teman-temannya. Dan itu kalau kita jadi pegangan itu ya luar biasa menurut saya. Tapi kuncinya jangan dijadikan itu sebagai suatu beban, tapi sebagai suatu habit, kebiasaan kita sehari-hari. Oke Gus, luar biasa sekali menurut saya mengenai uraian tentang innamal a'malu binniyat. Ternyata luar biasa kenapa Imam An-Nawawi ini meletakkan hadis innamal a'malu binniyat di hadis pertama, karena memang memiliki nilainya yang penting tadi itu. Baik para sahabat, para penonton, para hadirin, alhamdulillah kajian pertama kita sudah kita selesaikan. Intinya mari kita berusaha melatih diri untuk menghadirkan niat di dalam semua aktivitas kita, bukan hanya di dalam ibadah mahdhah tetapi juga di dalam aktivitas sosial dan lain sebagainya. Aktivitas sosial bisa menjadi nilai ibadah ketika niat kita itu lillahi ta'ala. Baik, saya sebagai host pada podcast perdana kali ini mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya saya mohon terima kasih banyak kepada Gus Terima Anwar kasih Sadat, sudah diundang ya.
Jangan kapok. Ya, terima kasih. Insya Allah akan dilanjutkan dengan podcast berikutnya. Karena di dalam Al-Arba'in An-Nawawi ini ada sekitar 40 hadis. Kita akan kaji satu demi satu. Ya, karena memang memahami 40 hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini sangat penting. Baik, sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.